sesuatu yang nggak bisa dihancurkan, sesuatu yang nggak bisa dipatahkan, nggak bisa rusak gitu. Ya memang udah pernah hancur gitu, tapi ketika dari kehancuran itu kayak bangkit kembali. Ada cerita para puan. Halo kawan puan, di episode podcast Cerita Para Puan kali ini kita akan membahas seseorang yang cukup terkenal ketika ada berita soal kecelakaan pesawat yang terjadi. Kalau kawan puan ingat, tahun lalu kita berduka karena ada tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tapi kira-kira 16-17 tahun lalu, di tahun 2004, ada juga sebuah kejadian yang kurang lebih sama, dan itu terjadi di Solo. Narasumber kita kali ini terlibat dalam kecelakaan pesawat yang terjadi belasan tahun silam. Narasumber kita kali ini sudah menjalani pengobatan selama kurang lebih 16 tahun akibat luka berat yang dialami dari kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut membuat narasumber kita harus merelakan mimpinya waktu itu, yaitu menjadi seorang pramugari. Lalu ia pernah divonis tidak akan bisa jalan lagi, divonis bahwa kakinya harus diamputasi, dan selama 16 tahun narasumber kita sudah melalui 19 kali operasi di kaki dan 5 operasi di wajah. Tapi narasumber kita sama sekali tidak patah semangat, bisa bangkit lagi, dan cerita itulah yang akan dikisahkan kembali kepada kita. Seperti apa sih perjuangan hidup mati yang dialaminya dan bagaimana ia bisa bangkit dan membangun mimpinya lagi? Kita akan dengar ceritanya langsung dari Mbak Laura Lazarus. Halo Mbak Laura. Hai Mbak Indira. Gimana kabarnya Mbak? Sehat-sehat? Ya, puji Tuhan, sehat. Aduh, puji Tuhan. Keluarga sehat juga ya Mbak? Iya, mamaku, adikku, semuanya sehat. Syukurlah. Ini memang akhirnya jadi podcast yang rada berbeda ya Mbak ya, karena kita kan kembali stay at home ya, kembali ke rumah masing-masing. Tapi semoga kita ngobrol-ngobrol tetap seru, tetap enak ya Mbak, nggak tidak terini. Mbak, aku itu kalau misalnya baca-baca di berbagai artikel gitu ya, yang paling sering keluar dari namanya seorang Laura Lazarus itu adalah cerita-cerita waktu masih jadi pramugari. Tapi nih Mbak, kalau sebelumnya Mbak Laura itu jadi pramugari, kan Mbak Laura itu akhirnya ada perubahan haluan gitu ya. Jadi penulis, keluarin buku, punya bisnis publishing sendiri, terus akhirnya bisnisnya berkembang lagi sampai ke kuliner. Itu perjalanannya lumayan seru ya Mbak, banyak pindah-pindah gitu, beda-beda gitu ya. Iya. Itu gimana Mbak bisa sampai berapa gitu? Ya, semuanya proses sih, nggak bisa kayak pengennya sih setiap orang pengennya langsung dapat hasil gitu kan. Kita manusia senangnya hasil, tapi memang yang di atas tuh senang kita setia dengan proses gitu. Jadi memang dari kecil aku tuh pengen banget jadi pramugari, karena menurut aku tuh jadi pramugari gitu tuh keren gitu, bisa traveling, terus deh gitu bisa jalan-jalan ke satu kota, terus kota lain. Waktu kalau publishing sendiri, itu kan aku memang background-ku penulis, aku sendiri author. Terus begitu ketemu satu kendala gitu. Makanya kita tuh setiap kali kita ketemu kendala, kita jangan down dulu gitu. Karena setiap kendala atau setiap problem yang kita hadapin itu ada something yang mau diajarkan setelah itu gitu. Jadi aku punya kendala dari distribusi buku, karena tempat aku dulu ini agak kurang, maksudnya ya bisa dibilang penerbitannya juga mulai menurun gitu, sehingga dia nggak bisa. Aku orangnya semangat banget gitu kan, dulu nggak ngerti apa-apa gitu, jadi langsung begitu udah buku keluar, aku pengen yang lebih more than this gitu, karena aku sendiri bisa seperti ini gitu kan, jadi akhirnya aku mencoba berbagai macam cara sampai akhirnya ketemulah gitu, ya udah kenapa nggak bikin publishing sendiri, apa susahnya gitu kan. What's the problem gitu kan. Nah gitu, kadang-kadang tipikal aku kan kita ada karakter, nah karakternya tipikal aku kan sanguine banget gitu kan, jadi yang
nggak mikir susahnya dulu, tapi langsung oke, apa yang mau dikerjain? Langsung kerjain gitu. Jadi setelah aku udah kerjain, aku lihat oh baru ketemu struggle baru gitu. Jadi kayak learning by doing gitu. Dan publishing udah jalan, ya puji Tuhan sampai sekarang masih ada gitu dan berjalan. Habis itu dari situ pindah lagi jalurnya ke makanan. Yang orang bilang ini bisnis, kalau bisa bilang ini bisnis makanan gitu kan itu berbeda sekali gitu kan. Tapi aku bersyukur ada banyak orang-orang yang bekerja bersama dengan aku nggak sendirian. Terus aku juga udah dilatih sama mami. Sebenarnya orang melihat ini adalah bisnis baru, tapi sebenarnya nggak baru Mbak Indira, karena aku dari kecil udah Oh. bantuin my mom untuk bikin kue. That's why the biggest reason buat aku untuk bisa mewujudkan ini, wujudin impian mamiku. Cerita dikit ya soal bisnis kuliner ya, Ya, karena kok kita pas kita cari tahu gitu, ternyata sebetulnya Mbak Laura udah pernah mencoba beberapa bisnis kuliner lain exactly, bener sebelum banget. akhirnya berhasil dengan Larisol. Iya, Nah, betul. itu gimana Mbak? Maksudnya berapa kalikah sempat mencoba akhirnya sampai akhirnya sukses dengan Larisol, dan itu gimana jatuh bangunnya gitu? Oke, aku untuk nanganin sendiri sebenarnya nggak pernah nanganin sendiri sih gitu. Jadi karena kenapa Larisol ini bisa berkembang seperti ini, aku juga bersyukur gitu. Ini semua karena kebaikan Tuhan gitu. Mmm, Sebelumnya pernah buka namanya, otak-otak ikan paus gitu kan, terus juga pernah buka cobek babe gitu, sebenarnya sama aja gitu, tapi itu aku serahkan ke orang tuaku gitu. Jadi aku nggak handle secara langsung gitu. Nah kebetulan Larisol ini sudah ada sebelum pandemik gitu, dan Oh, begitu masuk pandemik, akhirnya aku in charge sendiri, mmm semua yang ya urusin sendiri akhirnya baru, oh ngerti ternyata usaha makanan tuh, eee, kesulitannya di mana gitu. tapi Mbak, kenapa malah nggak balik ke bisnis publishing? Tapi Tetap, kenapa itu nggak jadi fokus Mbak? Kenapa fokusnya terpikir malah kayaknya lebih ke kuliner gitu? karena aku pada waktu pandemik ini, memang kan biasanya saya juga agak selektif untuk mempublish buku gitu, karena kebanyakan untuk bukuku sendiri sih gitu. Terus Hmm. aku sekarang juga selektif untuk memilih penulis-penulisnya gitu, karena pernah juga, oh, itu dia, aku pernah ingat, aku kena something, happen in my life. Jadi ada orang, eee, mohon-mohon minta tolong bikin buku gitu Hmm. kan, akhirnya, kena satu masalah yang di mana dia orang ini udah ditolongin gitu kan, tapi ternyata, malah balik menusuk gitu, maksudnya Oh, melaporkan oke. kami ke polisi lah dan sebagainya dan di situ Oke. jadi I've learned a lot dan sekarang kalau bisa bilang ya aku thank you gitu. Justru dari kejadian itu, Mhm. aku mikir gini loh, kalau nggak ada kejadian itu, aku nggak mungkin otakku berpikir untuk open perusahaan lain, kayak usaha Larisol ini. Dan sekarang Oke. Larisol berkembang begitu pesat dalam hitungan cuman nggak sampai 2 tahun, Hmm. sebegitu pesat menurutku ini wow, Tapi ini achievement yang luar biasa. achievement luar biasa. Tapi apa tuh Mbak tadi Mbak yang Mbak bilang karena kejadian itu akhirnya Mbak kayak, oh, eee, ini akhirnya jadi sebuah pelajaran yang Yes. akhirnya diterapkan. Itu apanya Mbak? Lot of things. Kami membantu orang, tapi Mhm. ternyata, terus kita juga ada surat ininya, apa, SPK, surat kerjasamanya dan sebagainya. Tapi karena saya punya hati terlalu tulus mau bantu orang, sehingga nggak memperhatikan hal-hal yang mungkin yang harus lebih hati-hati lagi. Harusnya kan dia lebih tanda tanganin dulu SPK I atau see. Iya, apa iya, gitu. iya. Jadi sehingga memberikan celah kepada orang lain untuk menusuk kita gitu. Jadi saya berpikir bahwa, oke nggak bisa nih ternyata, pelayanan sama bisnis itu nggak bisa dijadikan satu. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi Oke. kalau memang kita mau tolong orang, ya udah gitu, itu, bedakan gitu, bedakan itu gitu. Jadi itu satu, terus udah gitu banyak banyak manajemen lah, apalah gitu. Jadi memang ya intinya orang yang mau punya usaha adalah orang yang mau repot gitu, orang yang mau repot dan Ya, betul, betul. Karena kalau bisnis kita ada perhitungan untung rugi, nolong orang tuh malah seringkali kita udah harus siap rugi di depan ya, Mbak, ya? exactly. Gitu ya. Kalau soal yang, bukunya Mbak yang jadi national bestseller,
Unbroken Wings. Ya. Jadi kan sekarang, correct me if I'm wrong ya Mbak, berarti sudah ada 2 ya? Unbroken Wings, Unbroken Spirit. Nah, sekarang mau ngerjain yang ketiga atau sedang ngerjain yang ketiga, Mbak? Ada lagi kan Kazoku, tapi itu kan nulis bersama dengan mamaku. Coba aku tebak, depannya Unbroken juga nggak, Mbak? Nggak, udah yang lain. Ini soalnya semacam jadi seri gitu ya, kalau ngelihat sekilas gitu. Tapi kalau buat Mbak Laura sendiri, what's with the word unbroken, Mbak? Unbroken is dia punya meaning yang luar biasa dalam, deep buat aku gitu. Karena kan sesuatu yang nggak bisa dihancurkan, sesuatu yang nggak bisa dipatahkan, nggak bisa rusak gitu. Ya memang udah pernah hancur gitu, tapi ketika dari kehancuran itu kayak bangkit kembali. Oh, ini jadinya nyambung dengan cerita hidupnya Mbak Laura juga ya, itu. Iya.